Islam mulai menguat di Jawa sejak sekitar abad ke-15. Ajarannya yang mampu beradaptasi dengan kultur dan budaya penduduk lokal sedikit demi sedikit menggerus keberadaan dua agama besar yang telah dianut orang-orang Jawa sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Wali Songgo, 9 wali, kemudian semakin menguatkan keberadaan Islam di Pulau Jawa. Dengan ajaran yang humanis, mudah dipahami, serta tidak serta-merta menggusur kebiasaan dan budaya lokal, membuat Islam dapat diterima masyarakat Jawa secara merata. Wali Songgo kemudian disebut-sebut sebagai ujung tombak dalam Islamisasi Jawa pada saat itu. Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, hingga Sunan Gunung Jati membangun wilayah penyebaran Islam masing-masing. Selain membawa ajaran agama, secara politik mereka juga sekaligus menjadi pembuka jalan bagi era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Tapi, apakah sudah ada ulama penyebar Islam di Pulau Jawa sebelum Wali Songgo? Para kiai di Pulau Jawa mengenal sejumlah nama ulama yang sudah lebih dulu menyebarkan Islam di Jawa. Para ulama ini diduga juga sebagai guru dari para Wali Songgo. Siapakah mereka? Satu, Syekh Jumadil Kubro. Nama Syekh Jumadil Kubro kerap disebut-sebut sebagai guru para Wali Songgo. Dalam buku Atlas Wali Songgo yang ditulis Agus Sunyoto disebutkan, Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Menurut salah satu versi, ia lahir di sebuah desa di Samarkand, Uzbekistan, pada pertengahan abad ke-14 dengan nama Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari ayahnya Sayyid Zainul Husain. Setelah dewasa, ia pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Dari India, ia kemudian memperdalam ilmunya di Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar, Makkah dan Madinah. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 orang putra, Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakandi, dan Maulana Ishaq. Selain pendakwah agama Islam, ia juga dikenal sebagai seorang saudagar. Konon, ketika sedang berada di Champa, ia berhasil mengislamkan penguasa wilayah itu yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Di sana, ia menikahkan putranya, Ibrahim Asmarakandi, dengan putri Raja Champa Dewi Chandrawulan. Perjalanan pun lalu berlanjut ke wilayah Samudera Pasai, Aceh. Ia didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di wilayah Nusantara. Syekh Jumadil Kubro diperkirakan tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi, di mana pada saat itu ajaran Hindu-Buddha masih sangat kuat karena keberadaan kerajaan Majapahit. Ia pun berdakwah secara perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata, begitu banyak orang, termasuk kalangan bangsawan, yang tertarik dengan Islam sehingga ia pun akhirnya memiliki banyak pengikut. Dua, Syekh Datuk Kahfi. Nama lain Syekh Datuk Kahfi adalah Syekh Nurjati, alias Syekh Idhofi. Ia merupakan perintis penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Menurut catatan, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka, sekitar abad ke-14. Ia adalah putra seorang ulama besar dari Malaka yang bernama Syekh Datuk Ahmad. Syekh Nurjati pernah belajar di Mekah pada pertengahan abad ke-14, lalu ia pergi ke Baghdad, Irak, yang waktu itu masih merupakan wilayah kerajaan Persia. Ia memperdalam ilmu di salah satu pusat peradaban dunia itu. Ia menikah dengan Syarifah Halimah, adik dari penguasa Baghdad, Syarif Sulaiman. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya kelak mengikuti jejaknya di Cirebon. Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad itu untuk menyiarkan Islam ke Nusantara, yang ketika itu sudah menjalin hubungan dagang dengan Persia, dan sampailah ia di Cirebon.
Sejarawan dan arkeolog Uka Chandrasasmita menyebut, Syekh Nurjati dan rombongan tiba di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Di Cirebon, ia bermukim di Giri Amparan Jati dan diterima oleh masyarakat setempat dengan sangat baik. Dari tempat itulah sang syekh mulai berdakwah, mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk yang rata-rata beragama Hindu-Buddha. Banyak orang dari wilayah lain datang belajar kepadanya. Meski kiprah dakwah Syekh Nurjati mendapat penentangan keras dari kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon kala itu, namun pada akhirnya ia malah menjadi guru bagi putra-putri Raja Sunda tersebut, Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam ajaran Islam. Raden Walang Sungsang bergelar Syekh Duliman, kemudian mendirikan pusat dakwah di Caruban Larang, tempat sekarang berdiri Kesultanan Cirebon. Tiga, Syekh Maulana Akbar. Berikutnya adalah Syekh Maulana Akbar, nama lain dari Syekh Bayanullah. Ia adalah adik dari Syekh Nurjati yang banyak menyebarkan Islam di wilayah-wilayah Kuningan, Jawa Barat. Dalam naskah Pangeran Wangsakerta, tercatat bahwa Syekh Maulana Akbar merupakan putra dari Syekh Datuk Ahmad, cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar di Malaka. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Nurjati atau Datuk Kafi membangun tempat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Sejak remaja ia sudah belajar di Mekah, bahkan lebih dulu ketimbang kakaknya. Menurut catatan, ia tertarik berdakwah di Jawa Barat setelah mendengar cerita terkait kondisi Nusantara dari Walang Sungsang dan Rara Santang yang mengunjunginya di Makkah. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450, setelah sebelumnya sempat tinggal di Cirebon bersama sang kakak, Syekh Nurjati. Syekh Maulana Akbar mendirikan sebuah pondok di Desa Sidapurna, Kuningan, Jawa Barat. Menurut catatan, Syekh Maulana Akbar menikahi Nyi Wandansari, cucu Raja Sunda Prabu Dewaniskala di Kawali. Dari pernikahan tersebut lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Sang putra ini yang kemudian melanjutkan dakwahnya. Empat, Syekh Quro. Nama lain adalah Syekh Quro alias Syekh Mursyahadatillah atau dikenal juga dengan nama Syekh Hasanuddin. Syekh Quro berasal dari Campa, putra seorang ulama besar, Syekh Yusuf Siddiq. Ia mendapatkan pengetahuan tentang Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam Carita Purwaka, Caruban Nagari, disebutkan jika Syekh Quro pergi ke Nusantara dalam perjalanan dakwah. Ia ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang ketika itu datang ke Campa. Syekh Quro sebelumnya sempat mengajar Islam di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah ia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Menurut sejumlah catatan, daerah pertama yang disinggahinya adalah Cirebon, yang merupakan wilayah kerajaan Galuh Sunda pada tahun 1418 Masehi. Ia pun kemudian menyebarkan ajaran Islam dari tempat tersebut. Namun Syekh Quro tidak lama tinggal di Cirebon. Halangan dari para penguasa saat itu membuatnya terpaksa pergi meninggalkan Cirebon ke sekitar Karawang. Di tempat barunya, Syekh Quro membangun sebuah pondok pesantren. Ia dikenal memiliki suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Karena itulah salah satunya yang membuat banyak orang tertarik mempelajari Islam. Buku Sejarah Pesantren, Jejak Penyebaran dan Jaringannya di Wilayah Priangan, yang ditulis peneliti Ading Kusdiana mencatat, Ki Gedeng Tapa pernah menyuruh putrinya, Nyai Subang Larang, pergi ke Karawang untuk menuntut ilmu agama kepada Syekh Quro. Disinilah Nyai Subang Larang memeluk Islam dan mulai mengajarkan Islam kepada anak-anaknya, Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya kemudian menjadi murid Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati